Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, perkenalkan nama saya Mutia Fadila. Sekarang saya di sini bersama dengan Saya Ridila Sucaksono. kami mahasiswa-mahasiswi semester 3 Prodi Manajemen. Nah, di sini kita mau bahas apa sih? Di sini kita akan bahas tantangan Gen Z dalam menyatukan visi di era digital untuk menyongsong Indonesia Emas. Nah, di sini kita bersama 3 rekan kami dan moderator yang selaku dosen kami sendiri. Penasaran sama video selanjutnya? Simak terus ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Era digitalisasi di zaman modern sekarang ini itu pastinya akan memudahkan komunikasi antar anggota masyarakat dan antar lintas generasi, baik muda maupun tua, bahkan anak-anak sekalipun sekarang ini sudah terbiasa untuk menonton apa saja tayangan yang ada di internet, baik di YouTube maupun di media sosial. Dilihat dari masalah perkembangan teknologi digital ini dikaitkan dengan impian Indonesia untuk mencapai Indonesia Emas pada perayaan 100 tahun kemerdekaan Indonesia sekitar 21 tahun yang akan datang, itu pastinya punya dinamika sendiri ya. Artinya ketika sebegitu banyak perkembangan teknologi yang dijalani oleh bangsa Indonesia, memberi pengaruh kepada pola pemikiran dari setiap generasi, dan terutama tentunya kepada generasi muda yang boleh dikatakan mungkin paling aktif dalam mengisi ataupun menggunakan media sosial, maka pasti pola pikir mereka akan terpengaruh ya. Banyak juga pendapat-pendapat, opini-opini baik yang sifatnya positif maupun yang negatif yang akan dialami diterima oleh Gen Z. Sehingga pastinya pola pikir itu pasti akan sangat bervariasi ya, pola pikir A, pola pikir B, pola pikir C dan sebagainya. Sementara kita memiliki satu cita-cita, yaitu ingin mencapai Indonesia Emas. Berarti untuk bisa menuju ke satu titik kan itu dibutuhkan kesatuan visi antara semua lapisan generasi, terutama Gen Z. Meskipun mungkin strategi caranya bisa beda-beda, tapi visinya itu mungkin harus sama, bahwa kita sepakat Indonesia Emas harus terwujud. Jangan sampai gagal, jangan sampai jadi halusinasi atau cita-cita kosong. Berarti pada kesempatan kali ini sobat-sobat siapa? Ini teman-teman 3 orang mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang ingin mendiskusikan topik tersebut. Sebelumnya mari kita dengarkan beberapa perkenalkan dulu. Silakan. Nama saya Andika Moana Aprilian. Nama saya Yoni Lutfi Rizyanti. Nama saya Dea Nazwa. Oke, yang di sebelah kiri saya ini akan bertindak menjadi presenter, sementara yang di hadapan saya ini akan menjadi pembahas, sementara saya hanyalah moderator. Ya, saya akan memfasilitasi jalannya diskusi, tapi diskusi ini sendiri akan berlangsung antara mereka. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, saya persilakan Dea untuk melakukan presentasi. Silakan. Jadi di sini saya akan fokusnya ke Gen Z ya. Jadi Gen Z itu generasi yang lahir di era digital dan tumbuh dengan teknologi yang sangat maju. Di era digital ini, peran Gen Z itu memiliki peran penting yang sangat berpengaruh banget, dan juga membentuk masa depan bangsa dan membentuk tujuannya cita-cita Indonesia menuju negara yang maju. Seperti di era digital ini, kita Gen Z ini memiliki teknologi informasi dan media sosial yang memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari kita, seperti Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, dan banyaknya lagi yang bertujuan untuk kita tuh berkomunikasi, memberi informasi, dan juga memperluas wawasan.
bahkan juga bisa berbisnis di media sosial. Makanya Gen Z itu nggak bisa menolak bahwa generasinya ini sangat berpengaruh banget dalam teknologi dan media sosial. Sepertinya ada tantangan ini, pengaruhnya teknologi dalam media sosial. Adanya tantangan itu melalui media sosial itu kita berbagi informasi, tapi informasi yang beredar di media sosial ini nggak selalu akurat. Makanya kita pentingnya belajar literasi digital. Yang memungkinkan di literasi digital itu kita tuh mampu memilah mana informasi yang akurat dan tidak akuratnya. Dari saya itu. Di sini saya akan langsung membahas tantangan Gen Z di era digital untuk menyongsong Indonesia Emas. Ada beberapa yang saya ambil tantangannya. Yang pertama, pengaruh teknologi dan media sosial. Teknologi dan media sosial memberi kebebasan kita untuk berekspresi yang tinggi bagi Gen Z. Namun ini sangat membuat tantangan karena perkembangan teknologi dan media sosial sangat pesat tentunya. Mengapa? Karena kita rentan akan termakan berita hoax, misinformasi, disinformasi. Selain itu, teknologi dan media sosial mendorong adanya perubahan antara perilaku dan berinteraksi kita, di mana teknologi dan media sosial mendorong kita untuk melakukan tribalism atau perilaku atau berinteraksi dengan orang-orang yang mempunyai pemikiran yang sama dengan kita. Tentu ini menghambat upaya kita untuk menyatukan visi yang kolektif dan inklusif. Yang kedua, ada akses terhadap teknologi dan informasi. Di era digital, teknologi sangat berkembang pesat. Kita sebagai Gen Z itu harus bisa beradaptasi dengan cepat, di mana kita bisa memanfaatkannya sebagai hal kolaborasi dan inovasi. Tentu kita sebagai Gen Z juga perlu peran pemerintah di sini. Diharapkan pemerintah dapat membuat program pendidikan yang komprehensif. Artinya di sini program pendidikan yang mendorong kita untuk membentuk etika digital untuk menyongsong Indonesia Emas pada tahun 2045. Tentu kita sebagai Gen Z banyak ibaratnya mempunyai akses yang luas tentang informasi, teknologi, dan pendidikan online. Itu bagus buat kita untuk bisa belajar hal baru, keterampilan baru, skill baru. Itu juga bisa membuat kita ibaratnya punya contoh atau punya hal belajar untuk beradaptasi nantinya pada 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, hingga 20 tahun ke depan. Generasi Gen Z ini ada memiliki tantangan yang unik, ada 3. Yang satu itu kesehatan mental sama FOMO. FOMO itu bisa mendorong kita supaya kayak mengikuti tren gitu. Terus kalau kesehatan mental itu dia memiliki tekanan yang membuat kita stres. Kalau mengikuti tren itu kan kayak nggak puas gitu loh. Ya. Kalau kita lihat sekarang ini kan banyak sekali beredar hoax, terutama di bidang politik. Ya, kan yang mereka itu berusaha untuk mempengaruhi pendapat dari Gen Z, terutama mereka-mereka yang secara gencar memprovokasi sikap yang bertentangan dengan pemerintah. Artinya mereka berusaha untuk membentuk pendapat di kalangan Gen Z supaya juga ikut anti pemerintah. Maka yang jadi pertanyaan, menurut Anda seberapa besar sih generasi Z itu bisa dipengaruhi oleh hoax seperti ini? Mereka terpengaruh nggak? Kalau itu tuh sebenarnya balik lagi ke diri masing-masing ya. Kalau misalnya kita emang lingkungan kitanya yang lagi ngebahas itu, jadi kan kita tuh kebawa informasi hoax itu kayak gitu sih. Ditambah kalau kita mencari informasi di media sosial kan kita bisa berinteraksi dengan pendapat kita masing-masing kan. Jadi kadang tuh kita di satu posisi bingung mempercayai ini beritanya apa enggak. Jadi kadang kita juga kan kebawa informasi itu. Intinya kalau misalnya ada suatu katakan gerakan, suatu opini yang ingin menggiring Anda ikut demo, Anda bagaimana pendapat? Saya mungkin akan mencari informasi lebih dalam apa permasalahan dalam masalah itu.
Saya tidak mau hanya ikut-ikutan saja tanpa mengetahui apa sih permasalahan yang terjadi gitu, Pak. Anda gimana? Apakah Anda setuju dengan yang disampaikan melalui berita-berita itu dan langsung ikut-ikutan nggak suka dan langsung ikutan pengen demo atau gimana? Kalau menurut saya sama seperti dia, ngikutin atau kita cari informasi dulu, jangan asal ngikut-ikut aja. Oke, tapi kan kita juga sadari bahwa tadi media sosial maupun internet itu secara gencar sudah dikuasai, katakanlah ya, lebih banyak didominasi oleh orang-orang yang kurang setuju dengan pemerintah. Katakanlah mereka itu lebih dominan, sementara yang mayoritas itu sendiri lebih banyak silent, lebih banyak diam saja. Makanya kan ada istilah silent majority. Nah, kalau kita lihat dari jajak pendapat terhadap kinerja presiden kita sekarang ini, yang masih sekarang ini, ada yang pertama 72% puas, kemudian naik 86% puas, sekarang 75% puas. Itu kan kalau ada jajak pendapat ya. Sementara yang sisanya yang nggak termasuk yang suka, itu kan justru mereka lebih gencar suaranya, segala macam platform berita itu dimasuki, sehingga itu tentu saja ingin membentuk suatu opini. Kan suatu berita kalau terus secara gencar disampaikan kan akan mempengaruhi kita. Anda melihat terpengaruh nggak dengan berita-berita ini? Sangat sih. Sangat Pengaruh. Jadi kayak contohnya belum lama yang kemarin kita ini ya, yang demo itu, yang pemerintah itu yang di DPR. Itu awalnya kan saya juga nggak terlalu mengikuti berita itu tuh. Tapi karena di media sosial tuh ngebahas itu banget, jadi saya ngikutin pemberitaan itu dan saya terpengaruh dari sudut pandang mereka itu, yang pemerintah itu begini, itu gitu Bang. Jadi saya sangat terpengaruhnya dalam bentuk apa? Apakah Anda ikut demo atau ikut membenci atau ikut menyebarluaskan berita-berita atau apa? Menyebarkan ini ikut menyebarkan berita-berita yang diterima, sebarin lagi ke teman gitu. Iya, maksudnya kayak kita nanya pendapatnya sesuai enggak sama yang diberitain ini gitu. Anda berusaha mencari informasi sebagai konten dari mana? Bagaimana caranya? Saya mencari informasi itu dari berbagai platform, Pak. Twitter, TikTok sama YouTube. Jadi kayak saya pertama saya nonton video ini sampai full. Terus saya jabarkan apa nih permasalahannya, apa poin-poinnya yang menjadi sebuah masalah gitu, Pak. Cuman jujur teman-teman saya banyak yang ngajak demo, tapi saya pribadi tidak mau ikut-ikutan. Ibaratnya saya juga belum menelaah sejauh mungkin gitu masalah ini. Cuman untuk saya pribadi ya, saya lebih ke arah silent. Terus saya diam, yang penting saya mengerti, tidak mengikuti orang, tidak menyebarkan berita-berita gitu. Kesimpulannya Anda tidak terpengaruh. Tidak terpengaruh, tapi saya mengambil poin-poinnya aja, Pak. Apa yang jadi masalah, apa yang harus pemerintah pas masalah itu ya, apa yang harus pemerintah lakukan gitu. Sebenarnya demo itu boleh kan ya? Bagi mahasiswa, katakanlah bagi Anda demo itu bagus atau nggak bagus? Bagus, soalnya kan kita sebagai mahasiswa kita harus mendukung masyarakat, kita membantu semua masyarakat. Jadi pertanyaannya adalah bagi generasi muda, terutama kalangan mahasiswa, sebenarnya demonya itu sendiri bukan suatu hal yang tabu ya. Itu adalah suatu pendidikan politik. Justru ketika mahasiswa ikut demo itu, disitulah kelihatan kepedulian mahasiswa terhadap isu-isu sosial. Jadi mahasiswa itu tahu masalah terkini dan berusaha ikut memecahkan ya. Tetapi pertanyaan berikutnya, bagaimana kalian memilah dan memilih isu sehingga bisa tahu Anda bahwa ini demo memang sehat karena memang mengusung suatu topik yang memang dibutuhkan masyarakat guna memperbaiki kehidupan. Nah, bagaimana cara Anda bisa memilih itu? Memilah dan memilih dari sekian banyak isu demo. Anda kan pasti harus melihat-lihat, ya, memilah. Pertama, baik lagi mencari informasi, Pak. Dan kebetulan saya ada ikut organisasi dan kita diskusi nih, Pak.
apa sih yang menjadi permasalahan dalam masalah demo itu, dan semua pihak atau teman saya ajak diskusi, ini bener nggak sih kita harus dukung pemerintah atau rakyat. Nah baru aksi demo itu bisa langsung kita jalankan, Bang. Memilah satu topik, apakah ini topik membela pemerintah atau membela rakyat, memang selalu bertentangan. Gimana Anda memilih? Menurut saya mungkin pemerintah kadang tuh peraturannya tuh kadang nggak sesuai sama yang seharusnya. Jadi masyarakat tuh demo tuh kadang kita tuh kayak minta kayak kenapa peraturannya kayak kemarin yang diubah kayak gitu. Jadi kita minta sesuai sama peraturan yang awalnya aja. Kurang transparansi juga. Persoalannya yang kalian terima itu informasi yang benar atau informasi yang salah. Bisa saja kan Anda mendapatkan informasi yang salah sehingga menganggap bahwa undang-undang ini tidak sesuai. Oke, tentang masalah ini, visi misi apa yang saya lakukan supaya antar Gen Z ini bisa menyatakan visi menuju pencapaian Indonesia Emas. Kira-kira gimana? Saran Anda kepada penonton? Ya, kita menghindari hoax itu, jadi kita tuh harus mempelajari pendidikannya literasi digital. Jadi kita tuh harus berpikir secara kritis. Jadi kita bisa menelaah mana informasi yang benar, mana yang enggak. Jadi gitu Pak. Jadi nggak terlalu kemakan hoax. Bagi saya ini harus ada kolaborasi antara generasi, dan untuk Gen Z sendiri yang menjadi ibaratnya tuh ibaratnya penopang gitu. Pas Indonesia Emas itu kita ini dari sekarang mulai belajar namanya teknologi, karena saya yakin 10 tahun, 15 tahun ke depan teknologi sangat merajalela. Itu sangat penting, apalagi ada isu 2030 ada beberapa pekerjaan yang akan digantikan oleh teknologi atau AI. Itu lebih baik kita sebagai Gen Z harus belajar teknologi dari sekarang. Pendapat saya, kita harus benar-benar mencari informasi yang paling akurat. Caranya kita benar-benar harus cari mulai dari Twitter, Instagram, sama TikTok. Oke, baik. Memang Gen Z itu harus memiliki daya kritis, ya, apalagi di era sekarang ini berseliweran berbagai macam informasi yang tidak semuanya benar, dan bahkan seringkali semua informasi itu adalah pelintiran. Intinya Indonesia Emas 2045 itu akan sangat terganggu karena Gen Z-nya itu diracuni oleh berbagai macam pihak yang punya kepentingan sendiri-sendiri gitu ya. Makanya kalau misalnya kalian setuju bahwa memang harus selektif terhadap segala informasi, dan memang harusnya seperti itu ya. Baik sobat-sobat siapa, ini saya pikir suatu topik yang sangat menarik kita diskusikan pada hari ini, walaupun singkat, tapi banyak sekali manfaat yang bisa kita tarik ya, supaya kita semua satu paham, satu visi di dalam rangka mencapai Indonesia Emas 2045, terutama kepada para generasi Gen Z ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana video tadi? Cukup menarik bukan? Nah, di sini kita akan menyimpulkan hasil dari diskusi yang tadi telah rekan kami bicarakan. Kesimpulan dari materi tantangan Gen Z dalam menyatukan visi di era digital, menyongsong Indonesia Emas, yaitu generasi Z perlu belajar bekerja sama, memahami perkembangan teknologi, serta peka terhadap perubahan agar dapat bersama-sama mewujudkan visi di Indonesia sebagai negara maju di era digital. Jadi saya akan membacakan kesimpulan, yaitu kesimpulannya adalah generasi Z menghadapi beberapa tantangan krusial untuk menyatukan visi untuk menyongsong Indonesia Emas di era digital. Budaya yang serba cepat di era digital juga dapat menghambat perencanaan proses jangka panjang dan mewujudkan Indonesia yang lebih cerah. Sekian dari kesimpulan dari video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.